Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek perlakuan tidak signifikan bisa jadi karena Simpson Paradox. Berikut ini data yang kita akan analisis. Ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok kontrol yang ada di sini. Kemudian yang di bawah adalah kelompok eksperimen. Ini kelompok kontrol, kemudian ini adalah kelompok eksperimen. Ini adalah pretest, ini adalah post-test, ini adalah gain. Gain didapatkan dari skor post-test dikurangi skor pretest. Mari kita analisis dengan menggunakan t-test, prosedur yang seringkali dipakai oleh peneliti. Berikut ini datanya, saya sudah membuka di JASP. Mari kita lakukan uji T dengan menggunakan gain score. Kita pakai independent sample t-test. Kita masukkan grup di sini, kemudian kita masukkan gain di sini. Kita dapatkan hasilnya signifikan. Kemudian kita lihat di descriptive plot, kita lihat bahwa kelompok kontrol lebih tinggi dibanding dengan kelompok eksperimen, dan ini mendekati signifikan. Kemudian kita analisis dengan cara yang lain, yaitu ANCOVA. Kita masukkan variabel-variabelnya, grup masuk ke fixed factors, kemudian gain masuk ke dependent factors. Kali ini saya sudah memiliki data jenis kelamin. Jenis kelamin saya masukkan di sini, kemudian saya analisis. Ternyata dari perbedaan antar kelompok didapatkan perbedaan yang signifikan. Kita lihat di sini descriptive plotnya. Saya masukkan grup, kemudian saya masukkan jenis kelamin. Hasilnya seperti ini. Baik pada perempuan maupun pada laki-laki, ratanya kelompok eksperimen kode 1 lebih tinggi dibanding dengan kelompok kontrol. Kita lihat di sini Y-nya pria pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibanding Y-nya pria pada kelompok kontrol. Hal ini juga terjadi pada wanita. Kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Jika saya gambarkan akan seperti ini. Kelompok kontrol lebih tinggi dibanding dengan kelompok eksperimen. Kemudian jika dianalisis secara terpisah, kita lihat di sini baik pada pria, ini hijau ini adalah kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol, baik pada pria maupun pada wanita. Kita mendapatkan hasil yang berbeda. Ketika jenis kelamin tidak dilibatkan, kelompok kontrol lebih tinggi dibanding dengan kelompok eksperimen. Tapi ketika jenis kelamin dilibatkan, kita lihat kelompok eksperimen justru lebih tinggi dibanding dengan kelompok kontrol, baik pada pria dan pada wanita. Kita telah belajar bahwa terkadang informasi yang akan kita dapatkan itu minim dan menghasilkan informasi yang bias jika kita salah dalam melakukan analisis. Berikut ini hikmah yang kita ambil. Yang pertama adalah gali informasi tambahan. Ketika melakukan pengukuran, misalnya melalui skala, Anda jangan ragu untuk menanyakan informasi tambahan terkait identitas atau latar belakang demografi subjek. Jangan hanya jenis kelamin saja, mungkin usia, karena itu akan menjadi informasi yang sangat berharga untuk memberikan hasil perlakuan yang kita berikan lebih terpercaya. Yang kedua, pakailah analisis data yang lebih komprehensif. Video tadi menunjukkan bahwa analisis melalui ANCOVA lebih superior dibanding dengan analisis uji gain. Kemudian yang ketiga adalah dalam melakukan eksperimen, lakukan randomisasi. Simpson Paradox sering terjadi pada data yang tidak menggunakan randomisasi dan ukuran kedua kelompok relatif tidak seimbang. Oleh karena itu, jika teman-teman memiliki variabel-variabel yang bersifat covariat, misalkan variabel yang lain, usia, kemudian variabel yang bersifat kontinum bisa berupa misalnya lama bekerja dan sebagainya, masukkan ke dalam covariat agar efek perlakuan yang Anda lakukan benar-benar terpercaya.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.